Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya Adi Nur Prayogi. Pada kesempatan kali ini kita berada di perkebunan alpukat Miki yang ditumpang sarikan dengan pohon pisang Ambon ya. Kemarin pisangnya sudah panen dan sekarang waktunya kita melakukan perawatan alpukat Miki yang ada di sela-sela kebun pisang ya teman-teman ya. Nah, ini alamatnya yaitu ada di Pesawaran ya, di Kecamatan Negeri Katon. Sekarang waktunya kita akan mencoba mempruning alpukat yang sudah berumur 1 tahun lebih 3 bulan ini yang ada di kebun alpukat Miki yang ditempatkan dengan pisang ini. Oke, saksikan terus video ini, jangan lupa di subscribe bagi yang belum subscribe. Kita keliling kebunnya nih, kebun alpukat Mikinya ya, yang ditumbang sarikan dengan pisangnya, sehingga pisangnya juga berfungsi untuk menaungi sementara pohon alpukat Mikinya yang masih kecil ya. Namun nanti ketika sudah besar, pohon pisangnya dikurangi jumlahnya atau jumlah tanamannya ya, sehingga nanti bisa terfokus pada pohon alpukat Mikinya saja. Nah, selain dari untuk menaungi alpukatnya, pohon pisangnya juga dia masih menghasilkan produksinya yang bisa kita jual untuk menutupi hasil biaya produksi untuk merawat tanaman alpukat sendiri, sehingga kita menanam alpukat ini biaya produksinya bisa kita dapatkan dari hasil pisangnya itu. Jadinya kita nanam pisang itu bisa perawatannya tidak terlalu banyak yang dikeluarkan karena ada hasilnya dari pohon pisang itu sendiri. Nah, oke teman-teman, sekarang kita akan melakukan proses pemruningan pada pohon alpukat Miki ini ya. Kita contohkan bagaimana cara membuat pohon alpukat Miki dengan tajuk yang melingkar atau banyak cabang dari bawahnya. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita berada di perkebunan alpukat Miki yang umurnya kurang lebih 1 tahun lewat 3 bulan. Yang dulu ini merupakan bibit dari saya ya. Itu saya yang menyuplai bibit di perkebunan alpukat Miki ini yang beralamat di Pesawaran, yang kurang lebihnya sekitar 1000 pohon bibit alpukat Miki semua ya. Nah, sekarang ini perawatannya yaitu, jadi yang dulu itu kita berikan bibit itu yang kiranya nanti pohonnya itu bisa pendek namun langsung rimbun. Nah, kemudian dengan penanamnya, dengan yang menanam dilakukan perawatan juga sama halnya seperti itu, dibuat pendek rimbun, sehingga yang kita lihat sekarang terbentuknya tajuknya seperti ini semua. Mayoritas dari bawah sudah bercabang ya teman-teman. Nah, ketinggiannya kurang lebih sudah ada yang 1,5 meter, rata-rata 1,5 meter, dan dibuat dengan tajuk melingkar seperti ini. Nah, sekarang kita akan melakukan proses pemruningan bibit alpukat, pohon alpukat Miki ini, yaitu kita akan lakukan pruning di cabang-cabang yang tidak berguna ya, atau cabang yang ada di dalam tajuk-tajuk tanamannya. Nah, sebelumnya kurang lebihnya 4 bulan atau 5 bulan yang lalu kita sudah potong pangkas pucuknya seperti yang kita lihat ini. Ini hasil kita potong pucuknya ya, sehingga apa? Sehingga cabang-cabang sekunder pada pohon ini bisa tumbuh dengan maksimal. Nah, itu kurang lebihnya 5 bulan yang lalu sudah dipruning pucuknya, sudah dipangkas atasnya, sehingga apa? Sehingga sekarang kita lihat dari bawah pun walaupun pohonnya masih pendek ya, namun cabangnya batangnya sudah besar-besar seperti ini teman-teman nih. Ini sudah sebesar tangan lebih, kurang lebihnya umurnya itu 1 tahun 3 bulan. Nah, sekarang kita akan melakukan proses pemruningan atau perawatan cabang pada pohon alpukat ini ya. Nah, jadi ada beberapa fungsi dari pemruningan pohon ini, yaitu salah satunya mengurangi bentuk tajuk atau tajuk-tajuk yang terlalu lebat. Nah, jadi tajuk yang terlalu lebat itu akan berpengaruh terhadap pertumbuhan. Misalnya banyak cabang-cabang atau daun-daun yang tidak efisiensi dalam melakukan fotosintesis, namun dia masih ada di sini. Contohnya itu cabang-cabang yang ada di dalamnya kecil ini wajib kita buang ya. Karena apa? Karena cabang ini dia masih menyerap hasil makanan atau fotosintesis, namun dia fotosintesis tidak maksimal karena tertutup oleh cabang-cabang yang lainnya.
Nah sebenarnya nanti cabang ini akan mati juga, dari seiringnya berjalan waktu dia akan mati juga. Namun sebaiknya kita pangkas dari awal supaya apa? Supaya pertumbuhan cabang-cabang sekunder ini bisa maksimal terbentuk atau tumbuh secara maksimal. Nah jadi kita fokuskan ke cabang primer dan cabang sekunder. Cabang primer itu sudah kita pangkas pada pucuknya sehingga nanti akan terbentuknya cabang-cabang sekunder yang besar-besar. Nah caranya seperti ini, yaitu kita buang saja cabang-cabang yang ada di dalam ya, di dalam yang tertutup oleh cabang-cabang utamanya, cabang sekunder utama. Ini cabang sekunder utama, ini yang kecil kita buang juga nih. Nah sebenarnya banyak juga teman-teman yang salah melakukan pruningan, yaitu apa? Daun tua-tua ini malah dipruning. Seharusnya daun yang tua-tua ini tidak dipruning. Karena apa? Daun yang tua ini merupakan salah satu daun yang paling efektif untuk melakukan fotosintesis ya. Ketika daun ini kita buang, maka lebar fotosintesis atau indeks luas daun yang terbentuk itu semakin berkurang. Sehingga apa? Sehingga laju fotosintesis juga akan lebih berkurang juga. Makanan yang dihasilkan tanaman itu jelas akan berkurang, sehingga kita perlebar tajuknya, kita perluas permukaan daunnya sehingga yang terbentuknya itu akan lebih maksimal. Nah seperti ini, kita buang saja cabang-cabang yang ada di dalamnya. Supaya apa? Supaya biar lebih terang, sinar matahari bisa masuk sampai ke bagian tengah per batang utama atau batang primernya. Nah ini teman-teman ya, tuh sudah mulai keluar kan. Kalau kita awalnya seperti ini, masih terlalu banyak cabang-cabang yang di dalamnya, yang kecil-kecil, yang tidak efektif, itu kita buang saja. Nah ini cuacanya sangat panas sekali ya, sangat ekstrim di sini. Pisangnya habis panen, situ belum dipanen ya. Ini pisang ada Cavendish dan pisang Ambon. Pruning saja, kita buang saja. Oke, kita akan lanjut ke pohon yang lainnya ya. Ini pohon yang lainnya juga, ini sama ya, rata-rata tajuknya dia sudah mekar dari bawah ya, tidak terlalu tinggi. Karena apa? Karena alpukat itu dia buahnya itu pasti akan berada di pinggir tajuk sampingnya ya. Tidak ada alpukat yang buahnya ada di pucuk, di pucuknya. Sehingga apa? Sehingga kita ketika merawat alpukat itu sebaiknya kita fokuskan ke cabang sekundernya saja atau tajuk yang melebar bentuknya ya. Karena semakin lebar tajuk itu nanti akan buahnya akan semakin banyak dan semakin bisa lebat ya. Berbeda pada tanaman alpukat yang tajuknya itu hanya lurus saja, kemudian jarak tanam sempit, itu akan menghasilkan buah yang cenderung lebih sedikit daripada tajuk-tajuk yang berbentuknya melingkar seperti ini. Ini kita lihat ada 2 cabang langsung dari bawah langsung ke atas semuanya. Dan kita lihat juga sana juga itu cabang 2 juga, yang di sana pun hampir mayoritas itu cabangnya ada 2 semuanya. Ini kita pruning saja. Nah, kita pruning sini saja. Pruning cabang-cabang yang tidak berfungsi atau tidak kita inginkan. Nah karena kalau kita asal pruning itu nanti malah pohonnya rusak atau bentuk tajuknya tidak sesuai yang kita harapkan. Kalau kita ingin cabangnya rimbun, kita potong saja pada tunas primernya. Kalau kita ingin tinggi, ya kita biarkan saja pucuknya, sehingga nanti pohon pasti akan mempunyai tajuk yang tinggi. Kalau yang di sini mayoritas dibuat tajuk yang pendek ya. Supaya apa? Supaya nanti perawatan dalam melakukan buahnya atau pemanen buah dan perawatan buahnya juga bisa maksimal secara bagus untuk menghasilkan buah dengan grade buah yang maksimal. Oke, mungkin teman-teman sekian dulu video kali ini. Jangan lupa di subscribe bagi yang belum subscribe teman-teman ya. Untuk konsultasinya bisa WA di nomor HP kita, atau untuk yang ingin order bibit bisa WA di HP kita yaitu 0819
1994 1475. Saya akhiri sampai di sini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.